Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan menampilkan partai seru antara Temur Rajabov dari Azerbaijan melawan Jeffrey Xiong dari Amerika Serikat pada sebuah kejuaraan dunia FIDE tahun 2019. Pada ajang ini, Rajabov sedang on fire dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Oke, kita saksikan salah satu partai dari Rajabov di ajang ini. Dalam partai ini, Rajabov memegang buah putih memulai dengan D4, dibalas Jeffrey Xiong, kuda F6, C4, G6, persiapan fianchetto gajah ke G7 dan rokade, gajah C3, D5, pertahanan Grunfeld, C kali D5, kuda kali D5, E4, mengancam kuda dan melakukan sentralisasi pion, kuda kali C3, B kali C3, gajah G7. Hitam melengkapi fianchetto dan menambah tekanan pada D4. Rajabov bermain gajah B5, skak, memancing hitam untuk melangkahkan pion ke C6 yang berarti mengganggu perkembangan kuda hitam. Hitam membalas dengan C6, gajah mundur ke A4. Rokade pendek, kuda E2, menambah backup dan persiapan rokade pendek. Kurang bagus apabila kuda ini melangkah ke F3 karena akan terkena pin dari hitam dengan gajah ke G4. Dalam posisi sekarang, apabila dipin gajah ke G4, maka bisa ditangkis dengan F3. Kita lanjutkan E5, rokade pendek. Setelah ini waktunya putih mengembangkan sayap menterinya. Sekarang hitam, langkah paling populer adalah menteri ke E7. Tapi Jeffrey Xiong memainkan kuda D7, dibalas putih, gajah E3, menteri E7, gajah ke C2. Luar biasa, putih ingin bermain F4 untuk membuka diagonal gajah C2-nya dengan membuka pion E4. Kuda B6, F4. Putih berupaya memaksimalkan peran bentengnya di lajur F. Apabila pion F4 ini tidak dipukul, tentunya putih akan mengancam ke F5. E kali D4. Hitam tidak mau menyerahkan lajur F-nya ke benteng putih. Hitam ingin lajur F ini tetap tertutup. Gajah kali D4 mengancam pertukaran gajah dengan gajah hitam fianchetto untuk mengurangi daya pertahanan hitam. Benteng D8. Hitam balik mengancam dengan C5 mendapatkan gajah F5. Sekarang apabila hitam memainkan C5, maka dibalas hitam dengan F6. Gajah kali D4, skak. Akhirnya hitam menyerahkan gajah fianchetto sang pengawal rajanya. C kali D4, C5. Sekarang hitam mengancam C kali D4. Apabila dipukul kuda, maka menteri hitam ke C5, kuda putih melayang. Menteri ke D2 mengancam F6, kemudian menteri ke H6. Kuda C4. Hitam mengusik posisi menteri putih agar putih tidak dapat tempo memainkan F6. Menteri ke D3, kuda E5 masih terus mengancam menteri. Menteri ke A3 secara tidak langsung melindungi pion D4 dengan ancaman pin ke menteri. Kuda C4, untuk ketiga kali kuda ini mengancam menteri. Menteri ke C3 balik mengancam kuda B5 dan putih memainkan F6. Akhirnya putih mendapatkan tempo memainkan langkah ini setelah hitam kehilangan tempo harus melindungi kudanya dari ancaman menteri. Setelah hilangnya gajah petak gelap dari hitam, maka sekarang petak-petak gelap dikuasai putih seperti petak E7, F6, G7 dan H6. Menteri ke D6, D5 tetap menutup lajur D supaya daya dan kekuatan menteri dan benteng tidak semakin kuat. Benteng ke E8. Benteng hitam ini pindah haluan ke lajur E setelah merasa lajur D terblokir. Gajah D3. Putih menginginkan pertukaran gajah dengan kuda hitam karena merasa kuda hitam ini dapat membackup petak-petak gelap di pertahanan raja hitam. Inilah keistimewaan kuda dibanding gajah. Kuda dapat berpindah dari petak gelap ke petak terang dan sebaliknya. Kuda E3. Hitam tidak mau bertukar dan balik mengancam benteng. Gajah kali B5 sama-sama mengancam benteng. Benteng kali E4, kuda G3. Kuda G4 secara tidak langsung melindungi benteng.
karena apabila benteng hitam dipukul maka akan mat di H2. Benteng A ke C1 mengancam pion C5, C4, H3, mengusir kuda, gajah B7, H kali G4. Benteng kali G4, sekarang hitam mempunyai tekanan kuat di petak G2 dari benteng hitam dan dari gajah hitam yang menekan pion D5 serta membentuk sinar X ke petak G2. Oleh karena itu, putih memainkan langkah preventif. Gajah C6 melakukan pertukaran gajah untuk menghilangkan peran gajah hitam dari diagonal panjang. Benteng kali G3, menteri kali C4, gajah A6. Hitam mencoba memancing putih dengan mengorbankan gajahnya, tapi putih memainkan menteri ke F4. Lalu bagaimana apabila putih menerima pengorbanan gajah hitam ini? Hitam memainkan benteng ke H3. Apabila benteng ini dipukul G kali H3, maka hitam mempunyai kesempatan draw dengan menteri ke G3, raja ke H1, menteri kali H3 skak, raja ke G1, menteri G3 skak, draw karena skak abadi. Dalam posisi ini apabila putih tidak memukul benteng tapi bermain dengan menteri ke C4, maka dibalas hitam dengan menteri ke H2 mendorong raja putih keluar, raja ke F2, menteri G3 skak, raja E2, menteri E3 skak, raja ke D1, dan hitam memainkan langkah cerdik yaitu benteng H4. Apabila benteng hitam ini dipukul, maka ada ancaman skak abadi di D3 dan E3. Apabila benteng ini tidak dipukul, maka ada ancaman berbahaya benteng hitam ke D4 yang malah membahayakan keselamatan raja putih. Oleh karena itu, putih tidak berani memukul gajah hitam A6 dan di langkah aslinya memainkan menteri ke F4. Kemudian hitam memainkan benteng D8, benteng C ke E1, mengancam dengan memukul menteri, lalu mat di E8. Menteri C5 skak ditutup dengan benteng ke F2, benteng C3, benteng E7, menguasai baris ke-7 dan menghalangi menteri hitam melangkah ke F8 yang dapat melakukan pembelaan ke petak G7. Di sini dapat disimpulkan bahwa peran pion F6 ini sungguh luar biasa. Selain menekan petak G7, pion ini juga membackup benteng E7. Benteng C1 skak, raja ke H2, benteng C3, dan putih memainkan menteri ke H6. Sampai di sini hitam menyerah karena ancaman mat di G7 tidak dapat dicegah lagi. Oke, kita flashback posisinya. Dalam posisi ini hitam sebenarnya masih bisa memperlama alur pertandingan, walaupun sebenarnya akan kalah juga, yaitu apabila di langkah aslinya memainkan benteng C3, maka hitam bisa memperlama pertandingan dengan benteng ke F1. Putih tidak dapat memainkan menteri ke H6 karena ada ancaman skak menteri ke E6. Oleh karena itu, langkah terbaik dari putih di posisi ini adalah benteng kali F1, gajah kali F1, gajah ke E8, menteri D6, gajah kali F7, raja F8, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, gajah E6. Putih tetap menang karena mempunyai pion bebas dan raja hitam terbatas di garis belakang dibatasi benteng putih. Selain itu ada ancaman benteng pukul pion H7, dilanjutkan ancaman mat benteng ke H8. Oke sobat catur semua, demikianlah pertarungan antara Temur Rajabov melawan Jeffrey Xiong di ajang kejuaraan dunia tahun 2019. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi sobat catur semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.